Persib dituduh mengganggu karir pemain diaspora, narasi macam apa ini? Belakangan muncul narasi kalau Persib dianggap menghambat masa depan pemain diaspora hanya karena mencoba merekrut mereka. Padahal, bukankah itu hal yang normal dilakukan klub profesional? Seolah-olah kalau pemain gabung Persib, kesempatan berkembang langsung hilang. Bahkan ada yang menganggap keputusan itu otomatis merugikan masa depan mereka. Padahal faktanya, semua klub melakukan hal yang sama. Persija, Dewa United, Bayangkara, bahkan klub luar negeri juga berburu pemain terbaik. Kenapa giliran Persib langsung jadi sasaran? Yang menentukan masa depan pemain itu, ya pemain itu sendiri. Karir pemain ditentukan oleh banyak hal, keputusan pribadi, agen, keluarga, peluang bermain, target timnas, hingga rencana karir jangka panjang. Bukan semata-mata karena nama klub yang merekrut. Kalau narasi seperti ini terus dipercaya, klub yang bekerja secara profesional justru bisa dicap negatif tanpa alasan yang jelas. Padahal, proses transfer selalu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Menurut kalian, Persib memang salah karena merekrut pemain berkualitas? Atau ini cuma opini yang terlalu dibesar-besarkan? Lebih cerdas dikit lah, kapan majunya sih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ini lucu juga ya, ketika ada pemain diaspora Indonesia yang dirumorkan ke Liga Indonesia, terutamanya ke Persib Bandung itu, narasi negatif, penolakan, sampai framing-framing jahat itu bermunculan. Tapi ketika si pemain diaspora dirumorkan ke tim lain, mereka itu seakan masa bodoh ya. Jadi si framing-framing itu nggak terlalu peduli mereka tuh, kecuali ke Persib Bandung. Padahal di 3 tahun terakhir ini Persib Bandung main di Asia. Persib Bandung mencoba menaikkan ranking liga yang kata mereka jelek, yang kata mereka hina-hina di bawah Kamboja, yang kata mereka mungkin liga kangkung juga. Nah, Persib pengen ngangkat liga itu, pengen berprestasi di Asia. Tapi ketika Persib mengupayakan hal itu, merekrut pemain yang daripada main di Liga Thailand ya, Sandy Walsh, ya udah mending main di Liga Indonesia aja. Naikin rank liga, naikin kualitas liga kita, bukan naikin liga lainnya. Dan ya, ini tuh udah bukan 1-2 kali. Sebelum-sebelumnya kayak gitu. Ketika ada pemain diaspora timnas dirumorkan ke Persib Bandung, itu langsung pada bermunculan orang-orang yang munafik. Ketika dirumorkan ke tim lain yang nggak berlaga di Asia, itu mereka seakan buta mata ya. Jadi ini sangat ironis sekali. Padahal baru cuman sekedar rumor loh, tapi nafsunya bukan main ini. Yang gak gue terima di sini adalah kata-katanya guys. Narasi yang kurang pantas didengar menurut gue nih. Persib Bandung klub yang tidak pernah berhenti mengganggu karir pemain diaspora. Damn! Yang punya kata-kata damn ini ngasih izin ke gue, suruh bilang damn gitu. Gue lakuin sekarang. Andai kata nih ya, Sandy Walsh ini setuju dikontrak sama Persib Bandung. Mungkin dari Sandy Walsh ini punya alasan tersendiri. Dan gue setuju apa yang dibilang si Ho-Ho itu. Kalau liga kita itu belum keren kalau kata dia. Itu gue juga setuju. Kompetisi aja cuma satu. Dan kalau gue boleh bilang, Sandy Walsh sendiri pun di Buriram itu sering masuk DSP. Dan sering main juga. Tapi alasan si Sandy Walsh ini pengen misalnya benar-benar jadi nih kayak Persib. Ya, tanya Sandy Walsh sendiri kenapa dia mau. Mungkin Sandy Walsh di sini di Indonesia pengen deket keluarga mungkin, atau gajinya juga lebih gede ya mungkin, atau mungkin ada tawaran yang menarik dari Persib ya mungkin. Tapi kalau dibilang Persib mengganggu pemain diaspora, itu gua nggak setuju. Dan ini juga sekali lagi masih rumor kan, masih rumor. Dan seandainya kalau bener jadi, otomatis nanti bakalan banyak awak media yang mempertanyakan itu, dan Sandy Walsh akan menjawab dengan sendirinya dengan alasan apa dia mau ke Persib. Persib dianggap merusak timnas karena berniat mendatangkan pemain Indonesia yang abroad dari luar negeri untuk diboyong ke Indonesia. Menurut gua kalau Persib merusak timnas ya enggak. Tapi kalau Persib berniat untuk memperkuat timnya menjadi lebih baik lagi dengan merekrut pemain timnas, itu benar. Karena menurut Persib pasti pemain tim nasional yang diboyong itu punya kualitas dan cocok untuk Persib. Sekarang begini, misalnya ada yang alasan, ya tapi kan pemain Indonesia kalau diboyong ke Liga Indonesia nih yang tadinya di luar negeri, nanti karirnya bagaimana? Begini, setiap pemain sudah punya hitung-hitungan sendiri. Contoh misalnya, Sandy Walsh, Tom Haye, dia juga sudah punya hitungan, karirnya di luar negeri akan mentok di situ. Sudah mentok di situ, gajinya juga nggak bisa tinggi, kemudian secara antusias penonton juga mungkin lebih srek didapat di Indonesia gitu. Jadi mereka sudah mengukur itu, kayaknya mending gua nerusin di Indonesia aja lah daripada di luar negeri, ini mentok, usianya juga udah tua. Tapi begini, kalau misalnya nih, coba deh klub Indonesia nawar
pemain Indonesia yang abroad tapi masih punya nilai tawar yang tinggi atau yang permainannya oke misalnya. Coba tawar Bang Jai, coba tawar Kevin Dix, coba tawar Verdong, atau coba tawar Emil Audero atau Martin Pas. Nggak akan mau dia gitu. Kecuali beginilah, lu bisa bilang kalau memang Persib itu berniat merusak timnas, Bang Jai karirnya lagi moncer. Nah itu datengin tuh Bang Jai dengan harga ratusan miliar. Coba datengin tuh. Udah didatengin, nanti Bang Jai di Persib dijadiin cadangan supaya nggak dapat menit bermain dan karirnya di timnas tamat. Nah itu baru berniat merusak timnas gitu. Ya kira-kira begitu sih tanggapan saya. Udah ya, lunas ya. Benarkah Persib mengganggu karir pemain diaspora? Kalau pemain diaspora pulang ke Liga Indonesia, apakah secara valid kualitas mereka akan turun? Ramai kemarin di media sosial tentang bagaimana sebuah opini yang menyatakan bahwa apabila pemain diaspora itu bergabung ke Liga Indonesia, artinya akan ada kemungkinan kualitas penurunan karir ataupun level bermain. Yang pertama, klub itu tidak salah jika merekrut pemain terbaik. Tugas sebuah klub seperti Persib Bandung yang pertama adalah membangun skuad terbaik, meningkatkan daya saing, memenangkan kompetisi, dan menjaga commercial value. Dan menurut orang bukan tugas klub untuk mendevelop agenda timnas. Yang sering diperbincangkan ya, apakah transfer ini untuk pemain diaspora bagus untuk roadmap-nya timnas atau justru sebaliknya? Jadi kalau misalkan klub seperti Persib Bandung atau klub lain tertarik dengan pemain diaspora, itu logis. Tapi secara bisnis. Tapi kritik terhadap sebuah ekosistem juga sebenarnya valid. Di sisi lain, concern dari mereka hanya kekhawatiran apabila banyaknya pemain diaspora yang bergabung ke Liga Indonesia itu bisa menurun. Diksi yang dipilih itu salah karena tidak berdasarkan riset. Mereka mungkin tidak paham bahwa tugas klub itu untuk bersaing dan memenangkan kompetisi. Tim nasional Indonesia yang mulai dari ranking bawah naik sampai ke ranking atas menggunakan pemain diaspora, menggunakan jalur akselerasi. Apa Persib nggak salah juga bisa bersaing di Liga Indonesia dan juga Liga Champions Asia itu menggunakan proses yang sama. Persib mengganggu pemain-pemain diaspora. Mengganggu seperti apa sih? Kalau misalkan mereka nggak punya klub, berakhir kontrak dengan klub lamanya, kemudian ada penawaran dari klub-klub lain, terutama mungkin dari klub-klub di Indonesia, itu wajar dalam dunia sepak bola yang profesional. Tinggal balik lagi kepada pemain tersebut mau atau enggak, mikirin ke depannya atau enggak, lihat umurnya atau enggak. Jadi itu balik lagi kepada mereka. Jadi jangan salahkan klub-klub yang kemudian menawarkannya. Dan bukan hanya Persib aja sebetulnya yang tertarik mendatangkan diaspora. Kan ada klub-klub lain juga. Kenapa nggak disorot? Itu satu. Dan kemudian Persib sebetulnya lagi ada punya misi. Persib ingin jauh lebih berprestasi lagi di Asia. Kalau misalkan ada yang bilang pemain diaspora bergabung ke Persib itu penurunan karir, kata siapa? Persib juara kok. Kemarin kan juara. Pemain diaspora di Persib berhasil membuat Persib juara. Oke, itu biasa mungkin bagi beberapa orang. Tapi saya bilang Persib berhasil menembus 16 besar Asia, sebuah pencapaian pada saat ini yang bagus di level klub di Indonesia, dan Persib berhasil menaikkan koefisien liga. Jadi artinya bukan penurunan karir dong. Artinya pemain diaspora yang berlaga di Persib itu kan bisa unjuk gigi di Asia dan berhasil maju ke 16 besar. Mana penurunan karirnya? Sementara pemain-pemain diaspora yang bergabung di klub lain selain Persib, apakah mereka bisa juara? Jangan ngomong tentang Asia, apakah mereka udah bisa juara? Enggak. Apakah mereka menunjukkan sebuah performa yang stabil? Banyak kan yang jadi cadangan. Gimana mau bersaing di Eropa, di Indonesia aja nggak bisa masuk ke line up gitu loh. Jadi tolong jangan standar ganda kalau melihat sesuatu itu. Persib dengan misinya ingin mencetak sejarah baru, kembali berprestasi di Asia Champions League 2. Ya, syukur-syukur alhamdulillah kalau misalkan bisa lolos dari 16 besar. Kalau kemarin kan berhenti di 16 besar.
mungkin bisa masuk 8 besar, itu sebuah pencapaian prestasi. Dan ngomong-ngomong, kalau ada yang bilang Liga Indonesia adalah liga yang antah berantah lah dan lain sebagainya, yaitu kritik Anda kepada PSSI seharusnya, bukan kemudian mengatakan penurunan karir, tapi liganya nggak pernah dikritik gitu, liganya nggak pernah diperbaiki, percuma, karena liga itu ranahnya adalah PSSI, bukan klub. Kritiklah PSSI, teriaklah kepada PSSI. Pemain muda ingin dimasukkan lebih banyak di Liga 1, jangan dulu. Nggak semua pemain muda siap bersaing di Liga 1. Mungkin ada 1-2 pemain, oke, ada itu, faktanya ada. Tapi nggak semua, makanya butuh yang namanya liga-liga yang diperuntukkan untuk para pemain muda ini, sehingga ketika mereka masuk Liga 1 udah siap. Ketika mereka udah siap, bukan hanya secara skill, secara attitude, mereka akan menjadi pemain timnas, dan bisa jadi mereka dilirik oleh klub-klub di luar Indonesia. Contoh kayak PRD, ya, itu kan berhasil, mereka tuh seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau misalkan Anda mengatakan bahwa Persib mengganggu pemain diaspora ke Persib itu adalah penurunan karir, saya kira tidak, itu salah besar. Persib bisa juara musim kemarin, dan musim kemarin Persib juga berhasil menembus 16 besar Asia dan bahkan menjadi juara grup. Fix, no debat.